Mulia, izin saya ingin mengklarifikasi tadi keterangan saksi menyatakan bahwa tidak ada kerugian material ya. Saya ingin klarifikasi apakah ada kerugian material atau tidak. Tadi saudara saksi menyampaikan tidak ada kerugian material. Ya, tentu tidak ada kerugian material, tapi yang tidak material itu justru lebih parah. Ya, cukup saudara saksi. Jejak digital mohon apakah semua, biar saya ngomong ya, dulu. Sudah dijawab. Izin ke yang mulianya, saudara saksi, karena yang mulia lah yang memberi kita kewenangan untuk berbicara. Jadi saya sebenarnya minta izin ke yang mulia agar Anda menjawab. Gitu ya. Ya, saya jawab ini kan belum selesai. Karena begini, saudara saksi mohon diberikan pengertian kepada saudara saksi yang mulia bahwa saudara saksi tidak boleh bertanya ke kita. Iya. Pertanyaannya kan tidak ada kerugian material. Tidak ada kerugian cukup di sana, tidak ada kerugian material. Yang mulia saya ingin menyampaikan begini, karena dalam BAP saudara saksi di poin 9, di pertanyaan nomor 9 dan jawaban nomor 9 huruf B, saudara saksi menyatakan yang menjadi korban adalah saya sendiri dan kerugian material yang apabila diuangkan berjumlah 100 miliar rupiah. Coba nanti saya dan non materi imaterial, yaitu saya merasa nama baik saya tercemarkan, tanpa saya diserang. Jadi yang mana saudara saksi? Apakah Anda berbohong dalam sidang ini atau Anda berbohong di dalam BAP? Saya akan cek lagi. Jadi sebenarnya seperti apa? Apakah ada kerugian atau tidak? Ada kemungkinan ada orang menjadi masalah kepercayaan. Ada kemungkinan kerugian berapa? Saya tidak tahu bagaimana saya bisa gitu. Jadi ada kerugian. Berarti tadi Anda menyampaikan bahwa Anda keliru ataupun Anda berbohong. Oh, tidak berbohong. Tadi ada sampai ini ya, saudara ya. Kalau kita punya di BAP ya, coba ya. Coba baik, baca ya. Saya fokuskan kembali yang mulia. Saya fokuskan nomor kembali 9 dalam BAP tersebut. Dibaca 100 miliar rupiah. 100 miliar rupiah. Dibaca coba. Pertanyaan nomor 9B. Pertanyaan nomor 9, jawaban nomor 9B atau ya. Pertanyaan juga. Ya, mau tanyakan. Pertanyaan nomor 9, berdasarkan laporan polisi dan seterusnya, tanggal September 2021 atas nama pelapor Luhut Panjaitan tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui elektronik dan atau tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong atau kabar yang tidak pasti dan atau tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah yang saudara laporkan di SPKT Polda Metro Jaya yang penyidik ataupun pemeriksa tanyakan. Kapan dan di mana saudara mengetahui dan seterusnya. Kemudian siapa yang menjadi korban dan dalam bentuk apa kerugiannya yang mulia. Di situ saksi menjawab 100 miliar rupiah. Tadi dalam persidangan disampaikan. Ini coba baca baik-baik ya. Di sini saksi menyatakan yang menjadi korban adalah diri saya sendiri dan kerugian berupa materi yang apabila diuangkan. Itu bukan uang. Tadi saudara saksi menyampaikan ada kerugian materi yang mulia. Perlu diingat. Ya. Itu bukan kerugian uang. Apabila diuangkan. Baik, apabila diuangkan 100 miliar rupiah. Betul saudara saksi? Ya, bisa jadi lebih, bisa jadi begitu. Jadi sebenarnya itu kan pertanyaan. Bisa jadi. Tapi buat saya pribadi bukan kerugian materialnya. Ya. Tapi tadi jejak digital ini kepada anak cucu saya itu yang paling penting. penting. Yang paling penting menurut saksi adalah kerugian imaterial. Ya, betul. Apakah karena adanya dugaan tindak pidana ini kemudian mengganggu kesehatan saudara saksi? Kesehatan? Ya. Ya, saya lari sama kamu masih boleh kok. Ya. Tidak, iya atau tidak? Apakah ada? Ya, itu jawabannya tadi. Jawabannya apa? Tidak ada ya? Yang jelas saudara tetap pada keterangan yang di BAP itu kan? Yang 9. Ini saya ingin menggali soal yang mulia saya tidak. Kalau dari segi kesehatan saya nggak anggap itu. Baik, saya selalu fokus pada pekerjaan saya. Artinya apabila diuangkan kan? Ya, apabila diuangkan. Saya yang betul ya. Andai-andai kalau sampai diuangkan kan saya. Jadi bukan berupa uang. Jadi concernnya saudara diuangkan. Ya. Saudara saksi adalah imaterial yang mulia. Makanya saya mencoba menggali soal imaterial. Ya, tapi terus Anda menuduh saya berbohong kan tidak baik juga. Ya. Ya, kemudian itu cabut juga omonganmu itu. Saya tidak akan mencabut. Tidak diperintahkan juga oleh yang mulia. Kemudian apakah dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ataupun fitnah tersebut mengganggu kerja Anda? Tidak ada terganggu kerja Tidak ada terganggu. Baik. Kemudian apakah mengganggu Anda secara psikologis sehingga Anda mendatangi psikolog, psikiater dan seterusnya? Tidak juga. Tidak. Terima kasih yang mulia. Bob?
Ya, sedikit ya. Baik, saudara saksi. Setelah kasus ini meledak, saudara saksi, saya ingin bertanya, apakah saudara pernah dipanggil oleh Presiden untuk membahas isu? Dia apa? Dipanggil Presiden untuk membahas isu sebagai yang disampaikan oleh Haris Bastian di video tersebut. Presiden tidak pernah ngurus begitu-gituan. ya, tidak pernah ya. Tidak pernah ya. Pernah tidak? Ya boleh ngomong tegasannya ya. Ya. Jadi tidak Saya pernah ya. jawab, Yang Tidak mulia, pernah saya permasalahan jawab, ini sampai Presiden manggil enggak? tidak pernah mencampurin hal-hal semacam itu. Ya, itu Presiden sudah banyak dijawab, terjadi. sudah dijawab. Iya, artinya juga tidak Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pastikan sudah melihat cuplikan video di atas, bahwasanya jangan percaya omongan Luhut ya, si mantan TNI yang kalau bicara sok diplomatis. Nah, padahal sebesar-besarnya seorang mantan TNI pembohong sok bersih, dan seraka inilah sosok Jokowi kedua. Nah, Pak Hakim yang terhormat, tolong buka semua agar rakyat tahu siapa Pak Luhut ya sebenarnya. Nah, Luhut merasa siapa yang berani sama saya, dia merasa dia jenderal. Ingat pun sekarang bukan Jokowi yang berkuasa. Nah, sesosok penghancuran negeri demi memuaskan ambisius kekuasaan. Ya, siapa saja yang ada hubungan dengan Mulyono pasti sangat nilai berbohong. Nah, Luhut yang selalu mau mengurus di bidang apa saja untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok yang merugikan negara dan rakyat. Nah, teman-teman, kita lihat di sini bahwasanya jika hakim berani menjadikan Opung jadi tersangka ya, saya acungkan jempol. Tapi saya ragu-ragu keberanian jaksa dan hakim mentersangkakan si Opung. Nah, hancur negara gara-gara orang begini sombong ya, koruptor pembohong juga. Nah, maling senior ngeles kayak bajal karena Luhut bilang bahwa dia kebal hukum dan tidak ada yang bisa memenjarakan dia. Cecer terus, jangan kendor. Ya, kapan ia yang ingin kena batunya, ia semoga secara amin. Jika suka berbohong memang gak pede. Tapi jika nggak bohong, sebagaimanapun perut jika belum makan pasti lapar. Ya, jadi Pak Presiden Prabowo sudah perintahkan hakim harus pakai hati nurani dan juga hanya tajam ke bawah saja. Nah, kalau di depan hakim ternyata satupun ketakutan ya. Angkunya Luhut baru sekarang berasa, rakyat juga tahu. Saat ini Opung sudah menjadi warga masyarakat. Ya, sama seperti rakyat Indonesia lainnya, bahwasanya yang harus tunduk kepada hukum civil. Usut lainnya yang harus terus ya dengan Opung dan si Mulyono, sehingga terang benderang apa saja yang telah mereka berdua lakukan selama 10 tahun kepada negara dan bangsa kita ini. Nah, kita lihat juga bahwasanya jago banget baru kena batunya, kejar terus Pak Hakim buat beri pelajaran, kalau bersalah jebloskan ke penjara saja. Nah, kebohongan yang diceritakan terus menerus ya secara sederhana, maka lama-kelamaan kebohongan itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ya, hukum karma berubah sesuai dengan perbuatannya, cepat atau lambat. Nah, disinilah nyali akan diuji dan kebenaran itu akan terbongkar ya. Luhut adalah sutradaranya Jokowi, Jokowi pemeran utamanya. Ya, jadi Luhut bapak bayar utang kereta cepat, bos, rakyat menderita bayar lagi pajak. Nah, tanpa pandang bulu ya, kita semua anggota kabinet Indonesia maju diringkus dan dijebloskan ke Nusa Kambangan karena 100% penduduk Indonesia mendengar ya dan mengetahui pernyataan Jokowi bahwasanya tidak ada visi misi menteri. Nah, kita cek di arsip kerja Jokowi di masa lalu atau maling tiada ampun. Ya, semoga itu bermanfaat. Nah, ini orang paling rakus ya, era Jokowi kaya raya tapi pantas marah bela-bela Jokowi. Nah, kena los pinter tupai melompat, akhirnya kena del pasti kena. Nah, Luhut harus diproses karena bohongnya seperti
Mulyono, karena era Jokowi hampir yang berurusan dengan uang Luhut menguasai semua bidang era Mulyono. Nah teman-teman, jika Luhut lawan presiden maka rakyat akan nempelkan Luhut. Manusia semacam Lubis bin Sanat Kong masih diberi jabatan. Apa prestasinya atau andil dalam memajukan negara? Biasanya cuma memperkaya diri sendiri dan merendahkan rakyat, ya. Nah jadi teman-teman, Pak Hakim juga jika terbukti Luhut bersalah, rampas hartanya dan jatuhkan hukuman mati, ya. Juga Jokowi seperti yang terjadi di Korea Utara supaya ada efek jera, ya. Nah udah nggak ada marwahnya hukum di Indonesia ini lagi. Tipu daya selalu diuntangkan, ya. Adil seadil-adilnya Pak Hakim rampas harta dari rampok negara sama Jokowi. Nah jika opung Luhut lawan Hakim dan Presiden maka rakyat akan demo Luhut, ya. Jadi semoga Roh Kudus menyertai opung dan Luhut. Nah teman-teman, gawat ya, jejak digital nggak bisa dihapus, ya. Jejak KKN diberantas di era Prabowo demi kedaulatan NKRI, ya. Jadi sikat Pak Hakim manusia merasa hebat, sombong, raja ngibul serakah, ya. Luhut jangan mengelak, Hakim tegas, rakyat Indonesia mendukungmu. Nah teman-teman, ya kita tahu di sini bahwasannya yang disombongkannya mantan Danjen Kopassus, bukan itu pokoknya permasalahannya. Jadi kalau mantan Danjen nggak bisa dihukum jika terbukti bersalah, Anda jadi Danjen juga digaji rakyat, ya. Kita dilihat di sini, semoga orang yang terlibat berbagai kasus korupsi harus diusut belit-belit, itu ciri orang yang jahat, ya. Luhut orang sipil, hukum tidak pandang bulu, ya. Siapapun mereka yang bersalah itu harus dihukum, ya. Hukum harus ditegakkan, ya. Jadi walaupun berkuasa, kalau masalah untuk kebenaran pasti terbuka, ya. Ketakutan pasti terjadi pada manusia, apalagi kalau benar-benar salah, ya. Luhut penjahitan bohong ini harus ditangkap. Nah diawali kebohongan, seterusnya akan menutupi kebohongan dan kebohongan di depannya. Nah opung itu sombong, dianggap pengadilan pun biasa di istrinya. Sorry ya opung, Anda itu banyak masalah. Percaya di hari tuamu akan terus keadaan seperti ini. Anda akan terus dipanggil-panggil di pengadilan, ya. Nah pengkhianat bangsa negara, rakyat harus dihukum seberat-beratnya. Opung ini jangan takut. Hakim tidak perlu takut pada term Luhut atau Mulyono, ibarat rambut sama minyak, ya. Ini baru hakim yang tidak takut pada manusia Luhut yang onge, sombong semenjak bersahabat dengan Jokowi pembohong. Nah teman-teman, kita Pak Prubaya akan ada mafia besar, akan ditangkap dalam waktu dekat. Mantap, rakyat selalu bersamanya Pak Prubaya. Ya, ini Luhut kelak kalau meninggal dunia lebih banyak orang yang menyumpahi sumpah seperapa daripada mendoakan yang baik-baik, ya. Jadi teman-teman, Pak buka semuanya biar dia sadar, merasa paling benar, bukan bodohi rakyat. Terus tunjukkan sebenarnya kelakuan dia, ya, biar dia itu dipenjara. Nah si Luhut harus ditindak jika dia benar melakukan korupsi. Dulu dia disengajai, sekarang dia bukan siapa-siapa. Luhut sudah menjadi rakyat biasa. Dulu dia sangat berkuasa sama Jokowi. Berkuasa si Luhut harus dibongkar hartanya sesama Jokowi berkuasa, ya. Tapi yang sangat tamat melimpah ratusan triliun, dari mana dia dapatkan, ya. Ini orang yang bawa COVID ke Indonesia menyebabkan banyak korban, dia menikmati hasilnya. Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih, salam NKRI harga mati.